بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العيون. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا ومجلسنا، مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة لكل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. Alhamdulillah umat sekalian, semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita dan urusan kita. Demikian juga malam hari ini, kita masih diberi kemudahan dan taufik oleh Allah untuk bisa hadir bersama di majelis kita, yaitu majelis mudarasah. Wafaqana Allahu jami'an. Kita langsung saja umat sekalian. Insya Allah rencana kita malam hari ini kita menyelesaikan pembahasan eh, keyakinan-keyakinan yang membatalkan keislaman. Nah, ini masih di kitab Sulamut Taufiq. Wafaqana Allahu jami'an. Dan insya Allah untuk pekan depan, pekan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan pengantar ilmu fikih insya Allah. Kita juga sudah beberapa waktu belum melanjutkan pengantar ilmu fikih supaya juga cepat selesai juga pengantar ilmu fikih dan nanti bisa kita lanjutkan untuk mempelajari fikih. Waffaqanallahu jami'an. Iftahna al-kitab. Silakan dibuka kitabnya umat sekalian. Aina wasalna fi liqa'ina al-madhi. Sampai di mana umat sekalian kemarin? Kemarin terakhir kita membahas paragraf yang akhirnya au man azama 'alal kufri mutlaqan fil mustaqbali au man azama 'ala fi'li syai'in mimma dhukira min al-kufriyat au nahwiha fil mustaqbal au taraddada fihi la waswasatun. Termasuk wafaqanallahu jami'an, termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman adalah aw azama 'alal kufri. Jika seseorang berazam, berkeinginan untuk kufur, untuk keluar dari keislaman fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Wal'iyadzubillah. Jika seseorang berazam atau berkeinginan saja hanya di dalam hati, meskipun tidak diungkapkan kepada siapapun orang lain, hanya berkeinginan saja di dalam hati untuk kufur, untuk keluar dari Islam, meskipun di waktu yang akan datang, misalkan bulan depan, atau pekan depan, atau tahun depan, tidak perlu menunggu waktu yang akan datang itu. Saat ada keinginan itu, maka seketika itu juga seseorang telah keluar dari keislaman. Wal'iyadzubillah. Demikian juga waman azama ala fi'li syai'in mimma dzukir. Demikian juga seseorang yang berkeinginan untuk melakukan pembatal-pembatal keislaman yang telah kita sebutkan sebelumnya, semua dari awal sampai akhir. Minal kufriyat, dari pembatal-pembatal keislaman, au nahwiha fil mustaqbal. Ini juga meskipun berkeinginan
di masa yang akan datang. Misalkan seseorang wala'iyadzubillah misalkan berkeinginan misalkan nanti kelak nanti bulan depan atau tahun depan mau melakukan kekufuran. Salah satu dari kekufuran-kekufuran yang atau pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas. Itu tidak perlu menunggu waktu yang akan datang itu. Maka saat itu juga seorang tersebut telah kufur keluar dari keislaman. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Au taraddada fihi, atau jika seseorang ragu. Taraddada itu maksudnya adalah ragu. Au taraddada fihi, ragu dalam kekufuran, maksudnya dia ragu apakah dia tetap di dalam keislamannya atau ragu mau keluar dari Islam, mau kafir. Seseorang saat ragu apakah tetap istiqomah dalam keislamannya atau tidak, maka saat itu juga batal keislaman. Dan kemarin kita sebutkan umat sekalian wafaqanallahu jami'an bahwasanya ini mirip sekali hukumnya dengan sholat. Di dalam sholat juga persis seperti ini. Tadi kan berkeinginan untuk membatalkan di waktu yang akan datang atau ragu. Nah, maka di dalam sholat juga seperti itu, persis seperti itu. Kalau eh, misalkan menunaikan sholat, kemudian di dalam hatinya mengatakan nanti kalau terjadi demikian atau kalau ada sesuatu, misalkan kalau ada kurir datang, maka saya akan membatalkan sholat. Tidak perlu menunggu kurir datang, maka saat itu juga sudah batal. Saat hadir niat itu, maka sudah batal sholat. Demikian juga ragu. Ragu, ini mau membatalkan sholat atau tidak. Misalkan ada suara, misalkan ketika kita sholat, kemudian ada suara orang buka pintu. Ini khawatir, ini yang buka pintu ini siapa? Kemudian ragu di dalam hati kita, ini melanjutkan sholat atau tidak. Ketika hadir keraguan itu, maka batal. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena al-jazmu fin niyah itu wajib. Niat itu tidak boleh ada unsur keraguan sama sekali. Betul-betul harus yakin. Dan al-istidamatu fi shalah dan ya al-istidamatu fil Islam. Kita di sini membahas akidah terlebih dahulu. Al-istidamatu fil Islam. Menjaga keislaman kita itu adalah perkara yang wajib. Maka kalau sampai hadir keinginan untuk melakukan kekufuran, untuk keluar dari Islam wa'iyadzubillah, atau ragu apakah tetap dalam keislamannya atau tidak, maka keinginan tadi dan keraguan tadi itu sudah membatalkan secara langsung. Karena menjaga keislaman itu wajib. Ya, hanya dengan keinginan untuk membatalkan atau keraguan apakah membatalkan atau tidak, maka sudah batal saat itu juga. Seperti sholat. Begini, min babil faedah, sebagai tambahan faedah mahasiswa sekalian, amalan-amalan ibadah yang hukumnya wajibah, amalan ibadah yang hukumnya wajibah seperti sholat, dan amalan-amalan ibadah yang wajib yang lain, itu tidak boleh atau haram hukumnya untuk membatalkan di tengah-tengah uh, ketika melakukannya tanpa sebab. Sholat. Sholat itu ibadah wajibah. Ibadah wajibah atau ibadah fardu itu tidak boleh dibatalkan seenaknya saja tanpa sebab yang betul-betul mendesak. Maka kalau misalkan dibatalkan maka berdosa. Jadi istidamah itu menjaga amalannya itu wajib. Maka sebiasanya kaedahnya kalau sesuatu amalan itu wajib untuk menjaganya, nggak boleh dibatalkan semaunya. Maka hanya keinginan untuk membatalkan atau keraguan apakah membatalkan atau tidak, maka itu seketika itu membatalkan. Begitu Ibu ya? Wadih, Mahat.
Insyaallah. Alhamdulillah. Waduh, Ustaz. Afakanallah. Jamil. Nastamir. Hal ladaikuna soal? Ada pertanyaan? Kemarin juga, oh ya, la waswasah. Tapi tidak dihukumi seperti itu kalau sekedar waswas. Kemarin waswas itu berbeda dengan ragu kan Ibu ya? Was-was itu berbeda dengan ragu. Ragu itu memang ada keinginan di dalam hati kita antara iya atau tidak, antara melakukan atau tidak. Tapi kalau was-was itu bukan ragu. Was-was itu hanya pikiran-pikiran yang terbesit di dalam hati kita, terbesit di dalam pikiran kita, yang sebenarnya hal itu tidak kita inginkan. Nah, itu was-was syaitan. Kalau was-was seperti itu, maka kita uh, la nu'akhadhu bihi. Kita tidak dihukum, kita tidak berdosa karena was-was tersebut. Karena was-was itu hadir bukan atas keinginan kita, tapi gangguan biasanya bisikan-bisikan dari syaitan. Makanya juga di dalam surat An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu para syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang biasa yuwaswisu, yang menimbulkan was-was, membisikkan was-was di dalam hati kita. Fi sudurin. Dan kemarin juga kita sebutkan sabab turunnya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena ayat ini sebelumnya didahului oleh ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ayat ini terlebih dahulu yang turun sebelum ayat yang tadi. Wa in tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apapun yang kalian tampakkan di dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian, yuhasibukum billah, maka Allah akan menghisabnya. Maka Allah akan memperhitungkannya dan akan memberikan balasan. Ketika turun ayat tersebut, maka para sahabat semuanya gundah dan takut, rasa takut. Kenapa? Para sahabat mengira siapa orang yang selamat dari was-was. Setiap orang itu pernah hadir was-was di dalam hatinya. Kalau misalkan semuanya apa yang di dalam hati, meskipun tidak ditampakkan, itu juga akan dihukum, akan diberikan balasan oleh Allah. Maka celakalah semua orang. Maka para sahabat gundah ketika turun ayat tersebut. Akhirnya turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Illa ma tasa'ahu qudratuha. Kecuali apa yang mampu dia kendalikan. Jadi kalau was-was tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mampu untuk kita kendalikan. Itu datang dengan sendirinya meskipun tidak kita inginkan. Begitu Ibu ya. Wadih yang mahat. Subhanallah. هل من سؤال قبل أن نستمر؟ لا يوجد؟ وفقنا الله. Belum ada, جيد. Ustaz. Yang belum ada. Afwan Ustaz, نعم تفضلي. yang apa was-was sama apa tuh تردد. sama apa ragu ragu, تردد tadi. تردد يتردد. تردد. kalau apa namanya masih bingung Bagaimana? antara Kalau taraddud atau syak itu adalah keraguan. Biasanya keraguan itu memang atas keinginan kita. Maksudnya, ragu itu antara kita ingin melakukan sesuatu atau tidak. Memang di sana ada keinginan kita, tapi antara ya atau tidak. Itu keraguan. Ya atau ya? ya Itu ada keinginan kita di sana. Tapi kalau was-was,
Was-was itu adalah besitan-besitan pikiran terbesit di dalam hati kita, benak kita. Eh, Padahal sebenarnya tidak kita inginkan. Itu was-was. Misalkan Was. timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita yang di luar kemampuan kita terkait dengan hal-hal gaib. Allah itu hakikatnya di mana? Allah itu bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan was-was yang Oh, terbesit di dalam hati kita yang sebenarnya kita tidak menginginkan. Ya kan, Om? Ya? iya, iya Ustaz. Hakikat Kalau Allah apa? misalnya, Naam, naam, tafadhali. kalau misalnya ini yang agak jauh sih. Cuman gini, kalau misalnya yang, kalau misalnya gini, aduh, saya tadi udah baca niat sholat belum ya, gitu. Ustaz, saya sering tuh. Oh, ini kaitannya dengan fikih, Iya, ibadah. iya, makanya sebenarnya agak yang masih minggu depan sih ya. La ya sallallahu warana. Ragu di pertengahan sholat. Apakah Enggak di tadi, awal sih tadi suka kadang-kadang gimana? suka tadi udah niat kan 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 kalau waktu itu Ustadz bilang kalau misalnya niat kalau untuk Imam Syafi'i apa menurut mazhab Syafi'i itu kan Ustadz bilang pas saat Ketika kita takbir. berniat saat kita takbiratul ihram pokoknya hampir bersamaan Naam, lah tapi lebih duluan niat sahih. gitu kan. Nah, tapi Bersamaan sebenarnya, nah, Om. Yang penting ada oh bagian niat bersamaan ya Ustadz ya. bersamaan dengan takbir. Nah, Oh yang iya penting iya ada iya bagian betul. niat. Meskipun sebagian niat saja yang bersamaan dengan takbir, yang penting ada bagian niat yang bersamaan dengan takbir. Yaitu menurut madhab yang lebih mudah, menurut pendapat di dalam madhab Syafi'i yang lebih mudah. Nah, Oh, jadi sambil sambil bergerak sambil itu ya Ustadz naam, ya, nggak apa-apa ya, nggak naam, apa-apa ya Ustadz. sahih. Oh Naam. ya udah Ustadz, ya udah. Jadi di sana dalam satu waktu itu ada ibadah dengan hati, ada ibadah Mm-mm. dengan lisan, dan juga gerakan. Ya. Allahu Akbar. Dalam satu waktu itu ada ibadah dengan hati, yaitu niat, ada ibadah dengan lisan, yaitu takbir, dan gerakan juga, itu sunnah, mengangkat kedua tangan. Mm-mm. Nah, Ustadz. Tapi kalau misalkan di pertengahan sholat ragu tadi sudah niat atau belum, Oh, wah ini batal sholatnya. oh itu sih jarang jarang banget maksudnya enggak sih kadang-kadang suka ini enggak lihat nih gitu. Tapi terus kalau jadi dibatalin berdosa kita ya. Kalau tergantung, kalau misalkan sholatnya memang sudah betul-betul sah, kemudian tanpa sebab yang betul-betul mendesak, kemudian kita batalkan, maka nggak boleh. Dosa. Tapi kalau memang sejak awal sholatnya itu memang sudah nggak sah, jelas nggak sah, ya harus diulang dari awal. Iya, iya Ustadz bilang kan gitu kalau Eh, nggak lihat kan nggak sah. Ya itu ya udah itu Ustadz. itu namanya tidak membatalkan namanya, karena memang sejak awal tidak sah, maka harus Oh diulang. iya, iya. Kamu belum sholat namanya. Ini termasuk ragu, bukan apa ini berarti termasuknya ragu ya, bukan was-was gitu ya. Yang mana, Om? Yang ini, yang tadi misalnya yang kita, aduh, nih itu tuh apa sih namanya ragu atau was-was atau apa emang emang lupa apa gimana? Kalau itu, kalau dalam hitungan sholat, dalam pembahasan sholat itu ragu apakah sudah berniat atau belum, itu ragu. Ragu. Oh ragu itu ya, ya, Ustaz. Hitungannya ragu kalau seperti itu. Berbeda dengan, oh ini sudah keluar angin atau belum sih? Itu was-was. Was-was. Ya, 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 ya. Berarti kalau kita waktu udah ragu itu kan berarti sudah membatalkan sholat otomatis ya dok, ya Ustadz ya. Ini bodoh, dokter Iya, saya dipanggil. iya, maafan. Enggak maksudnya gitu ya, Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau jadi tergantung sih sebenarnya, Om. Nanti akan ada pembahasannya. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Oh Jadi iya. ragu itu dalam sholat itu terkait dengan rukun atau terkait dengan sunnah abad itu sunnah muakkadah atau yang sunnah biasa. Maka Oh iya, iya. hukumnya tidak ragu dalam Beda. Ya. Panjang hal itu. Ustadz. Ya udah, nggak apa-apa. Saya jadi maksudnya mengingat antara ragu sama was-was tuh masih agak apa ya gitu. Udah nggak apa-apa Ustadz. Lanjut Ustadz.
Subhanallah. Berikutnya Muhammad sekalian, nantaqil ila faqratin ba'daha. Faqrah, apa makna faqrah? Faqrah itu paragraf. Faqrah pakai qaf. وفقناها جميعا. ننتقل إلى فقرة بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. أو من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas paragraf ini, maksudnya sudah kita baca paragraf ini, tapi belum sempat kita bahas dan terjemahkan. Ya kan Ibu ya? Mungkin kita ulangi bacaannya sekilas, baru nanti kita bahas dan terjemahkan. Wafaqana. أو من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أو من أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته أي ممن رسالته من المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يخفى عليه كسيدنا عيسى وسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام أو من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن وهو يعتقد أنه منه أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه مع كونه معتقدا أنه ليس منه أو من كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره أو من جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Qanallahu jami. Kita terjemahkan secara ringkas satu persatu. Au man ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah man ankara, siapapun yang mengingkari suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, status sahabat Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang mengingkari status Abi Bakrin radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur, telah keluar dari keislaman. Umat sekalian, di sini yang disebutkan hanya satu sahabat, yaitu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya atau ya? Iya. Kenapa tidak disebutkan yang lain? Atau apakah kalau misalkan mengingkari yang lain berarti tidak kufur? Tidak begitu, tidak demikian. Siapapun yang mengingkari status sahabat Rasulullah yang diketahui memang secara umum, orang awam pun tahu bahwasanya sahabat fulan misalkan itu adalah sahabat Rasulullah, tapi kalau misalkan ada seseorang yang mengingkarinya, maka orang yang mengingkari ini telah kufur, keluar dari keislaman. Maka tidak hanya Abu Bakar, termasuk juga misalkan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini termasuk sahabat-sahabat yang ma'lumun minad dini bidarurah. Siapapun tahu kalau beliau-beliau ini adalah sahabat Rasul. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Wafakanallah. Iya. Jadi tidak hanya terbatas pada Abu Bakrin, siapapun yang mengingkari Abu Bakar. Berarti kalau yang lain enggak. Dan tapi kenapa yang disebutkan di sini hanya Abu Bakrin radhiyallahu anhu? Dimana? Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Abu Bakar. Kata para ulama demikian alasannya.
Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Abu Bakar dan disepakati bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Begitu ya, bukan? Ya, Ustaz. Wafaqanallahu jami'. Ummahat sekalian, wafaqanallah. Perkara ini sebenarnya perkara yang sangat penting sekali dan perkara yang sangat mendasar terkait dengan menjaga keyakinan dan keimanan kita terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat Rasul. Dan bahkan ini adalah salah satu perbedaan utama antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Syiah Rafidhah. Ya kan Ibu ya? Kan kita tahu betul bahwasanya Syiah Rafidhah itu mengkafirkan para sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Umar, bahkan Utsman. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya juga menegaskan bahwasanya keyakinan Syiah Rafidhah itu tidak benar. Dan keyakinan seperti itu yang diyakini oleh Syiah Rafidhah itu membatalkan keislaman. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Saya katakan Syiah Rafidhah ya, karena Syiah itu ada banyak macam. Ada yang tingkat kesalahan dan penyelewangannya tidak terlalu parah, tapi ada yang sangat parah seperti Syiah Rafidhah. Wafaqanallahu jami'an. Dan bahkan para ulama itu biasanya sangat menegaskan masalah ini. Bahkan kalau kita memperhatikan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullahu ta'ala, di dalam qasidah beliau, Lamiyah Ibnu Taimiyah, jadi ini ada bait-bait syair yang sangat singkat, menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang beliau jelaskan paling pertama adalah terkait dengan keimanan kepada para sahabat, kecintaan kepada para sahabat. Beliau awali bait syair beliau, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Wahai yang bertanya kepadaku tentang madhabku dan aqidahku. Lalu beliau lanjutkan, Ruzqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Lalu langsung beliau menjelaskan yang pertama kali, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim fadlun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Dua bait itu. Hal yang pertama dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah adalah keimanan dan kecintaan kepada para sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Kecintaan kepada seluruh sahabat tanpa terkecuali satu pun. Itu adalah madhab. Wa mawaddatul qurba biha atawassal. Dan kecintaan kepada orang-orang yang paling mulia dari antara mereka. Aku bertawassul dengan. Wa likullihim fadlun ala wa fadailu. Dan setiap dari sahabat itu mempunyai keutamaan yang tinggi. Fadlun ala. Keutamaan yang tinggi. Wa fadailu. Dan fadilah-fadilah. Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang paling afdal di antara semua sahabat. Itu keyakinan yang harus ditegaskan. Gitu ya, Bu ya? Dan harus kita jaga. Wafaqanallahu jami'an. Jadi sama sekali tidak boleh kita mengingkari status sahabat sebagai sahabat Rasulullah SAW. Dan bahkan mencelanya pun tidak boleh, sedikit pun kita mencela dan merendahkan derajatnya atau mengatakan bahwasanya sahabat ini misalkan punya aib dalam segi
akhlaknya, misalkan tidak amanah, misalkan seperti itu, ini ah, berupa celaan. Bahkan Rasulullah sendiri, Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mewanti-wanti terkait keimanan dan perlakuan kita terhadap para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Demikian juga beberapa perawi yang lain seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa makna hadis ini? La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Bahkan beliau mengulanginya sebagai penegasan. La tasubbu ashabi maknanya, jangan kalian mencela sahabat. Jangan pernah sekali-kali kalian mencela semua sahabatku. La tasubbu ashabi dalam bentuk jamak. Fawalladhi nafsi biyadihi. Lalu beliau bersumpah. Fawalladhi nafsi biyadihi. Maksudnya demi Allah. Allah. Demi yang jiwaku berada di genggamannya. Maksudnya demi Allah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Seandainya saja seseorang di antara kalian meninfakkan hartanya sebanyak satu gunung Uhud berupa emas. Seandainya saja salah seorang di antara kalian meninfakkan hartanya berupa emas sebesar sebanyak gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan pernah pahalanya bisa menyamai sedekah mereka sebanyak satu mud saja, satu genggam saja, au nasifahu, bahkan setengahnya juga nggak bisa menyamainya. Jadi tidak pernah kita bisa menyamai status para sahabat. Wafaqanallahu jami'an. Dan kita juga perlu memahami sekalian, hadis ini sababul wurudnya apa? Sebab Rasulullah bersabda demikian, itu sebelumnya itu terjadi cekcok antara dua orang sahabat jalil. Yang satu itu sudah lama masuk Islam, memeluk agama Islam, dan yang satu lagi agak akhir memeluk agama Islam. Radhiyallahu anhum. Yang lebih awal memeluk agama Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal beliau, tidak asing bagi kita nama beliau. Beliau dikenal dengan seorang sahabat yang kaya, ditakdirkan oleh Allah untuk mempunyai rezeki yang luas. Meskipun sebenarnya beliau tidak mau sebenarnya. Beliau berdoa ingin difakirkan. Abdurrahman bin Auf itu berdoa agar fakir supaya bisa bersama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berdoa untuk nanti di akhirat, di surga itu dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Maka ketika itu juga Abdurrahman bin Auf menangis dan memohon berdoa kepada Allah agar dimiskinkan. Tapi takdir Allah lah yang terbaik. Karena kenyataannya meskipun Abdurrahman bin Auf itu ingin miskin, justru dia bertambah kaya dan kaya terus. Wafaqanallahu jami'an. Namun dengan kekayaannya itu juga mengantarkan beliau pada kebaikan. Dan sahabat yang kedua yang masuk Islam di masa setelahnya adalah Khalid bin Walid. Dan kita juga mengenal beliau sebagai jenderal panglima umat muslim. Khalid bin Walid. Suatu ketika terjadi cekcok di antara beliau berdua. Dan ini bukan merupakan aib. Tapi ini adalah takdir Allah sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Ketika itu, Khalid bin Walid saat terjadi cekcok dengan Abdurrahman bin Auf sempat mengatai Abdurrahman bin Auf, apakah engkau membanggakan dirimu karena engkau lebih dahulu masuk Islam? Namun kejadian itu sampai di telinga Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah bersabda seperti yang kita baca tadi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Janganlah sekali-kali kalian mencela sahabatku. Bayangkan umat sekalian. Itu terjadi di masa Rasulullah. Dan di antara dua orang sahabat
antara satu sahabat dengan sahabat yang lain saja tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengibaratkan kalau misalkan seseorang ini yang tadi kan sebenarnya antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Kalau misalkan seseorang menginfakkan seluruh hartanya berupa emas sebanyak satu gunung Uhud, itu tidak akan pernah sebanding seperti sedekahnya, infaknya yang hanya satu mud, satu genggam, satu tangan sebelah saja. Atau tidak, bahkan dikatakan au nasifahu, atau bahkan tidak bisa sebanding dengan setengah mud. Itu kalau kalau Khalid bin Walid dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita? Maka tidak ada apa-apanya. Afakanullah. Dan satu lagi, umat sekalian, kenapa kok ini penting sekali? Kenapa kok ini penting sekali? Sebenarnya umat sekalian, di balik celaan kepada para sahabat, di balik pengingkaran status sahabat Rasulullah SAW, maka itu juga celaan dan meragukan keontentikan syariat Islam. Kalau ada seseorang yang mengingkari status sahabat Rasulullah, misalkan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, misalkan atau Ibunda Aisyah, siapapun yang mengingkari status sahabat beliau-beliau ini, maka hakikat pengingkaran itu adalah seakan-akan dia mengatakan bahwasanya syariat Islam yang sekarang ini tidak otentik. Kenapa? Karena kita mendapatkan syariat Islam itu dari siapa? Karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu melalui perantara para sahabat, ya atau ya? Iya. Kalau kita meragukan status para sahabat, berarti kita meragukan syariat yang sudah sampai di kita sekarang. Syariat Islam yang diamalkan oleh seluruh umat Islam. Seakan-akan ini syariat Islam sudah nggak benar semua. Seakan-akan seperti itu. Makanya Syiah Rafidah itu para ulama semuanya sepakat. Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu kafir. Bukan muslim lagi. Subhanallah. Karena mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Ibunda Aisyah itu kafir. Bagaimana kalau misalkan para sahabat terdekat yang paling dipercaya oleh Rasulullah saja kafir, maka bagaimana syariat yang sampai kepada kita? Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik. Ya, Ustaz. Amin. Baik. Berikutnya umat sekalian, أو من أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته أي ممن رسالته من المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يخفى عليه. Maksudnya apa? Termasuk pembatal atau termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah ketika seseorang mengingkari أو من أنكر, ketika seseorang mengingkari risalata wahidin minar rusul. Seseorang mengingkari apa? Kerasulan atau kenabian salah seorang rasul-rasul al-mujma' ala risalatihi. Ini perlu digarisbawahi. Al-mujma' ala risalatihi. Yang disepakati status kerasulannya. Yang disepakati status kenabiannya. Ustaz, di sini kan tidak disebutkan kata nabi. Kenapa Ustaz mengatakan nabi juga? Status nabi juga. Naam, karena setiap rasul adalah nabi. Ya kan Ibu ya? Di sini yang mewakili, kata ini mewakili. Jadi kata risalah juga mewakili kata an-nubuwah. Karena setiap rasul juga adalah nabi. Jadi siapapun yang mengingkari status rasul atau status nabi, yang mana statusnya ini disepakati oleh semua ulama dan semua umat muslim, bahwasanya ini adalah nabi dan rasul. Maka
pengingkaran ini, keyakinan seperti ini membatalkan keislaman. Kalau ayat itu. Ay minal ma'lum, ini tambahan keterangan. Ay minal ma'lum atau afan ay min risala mimman risalatuhu minal ma'lum min ad-dini bidarurah. Maksudnya status kerasulannya itu diketahui oleh setiap orang. Alladzi la yakhfa alaihi. Tidak ada orang yang nggak tahu, nggak paham. Di sini disebutkan ada contoh, ada dua nabi, uh, yaitu Sayyidina Isa wa Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Yaitu status, misalkan ada orang yang mengingkari status kenabian Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi wassalam. Atau sebenarnya di dalam kitab syarah yang lain, yaitu 25 nabi. Siapapun yang mengingkari status 25 nabi yang disepakati, semua ulama sepakat, semua umat muslim sepakat, 25 nabi itu adalah nabi dan rasul, ya kan Ibu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dari Adam, Idris, Nuh, Salih, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. 25 itu siapapun yang mengingkari status kenabian dan kerasulan dari 25 nabi itu maka salah kafir. Apakah Allah Jalla. Namun kalau ada yang masih mukhtalaf, masih diperdebatkan, maksudnya masih ada perbedaan pendapat dalam statusnya, apakah fulan ini nabi, rasul atau bukan? Ada 3 orang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran yang statusnya masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. 3 orang itu siapa? Luqmanul Hakim. Luqman Nabi Hakim. Khidir. Iya. Luqman Hakim. Apa Nabi Khidir? Nabi ya Ustaz? Nabi, kalau Nabi Khidir kebanyakan mengatakan Nabi. Nabi. Ada juga selain Luqman Hakim itu Dzulqarnain. Ya kan Ibu? Ya. Dzulqarnain. Kemudian Uzair itu juga masih diperdebatkan. Dalam artian diperdebatkan di sini bukan debat-debat tapi menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Uzair itu apakah nabi atau bukan? Demikian juga Dzulqarnain. Demikian juga Luqmanul Hakim. Nah, memang ada pendapat, ada yang mengatakan nabi, mereka nabi, ada, tapi juga sebagian ulama mengatakan mereka bukan nabi, hanya orang soleh saja. Gitu Ibu ya. Bukan nama malaikat ya malah Ustaz Zubair. Bukan, Uzair itu yang apa namanya, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Iya. Tuhan itu. Itu Oh, itu bukan orang. malaikat ya Ustaz? Oh, karena itu Uzair. orang manusia. Kan saya pernah ceritakan dulu ya ketika membahas Oh, iya. apa dulu? Sebabnya kenapa orang-orang Yahudi itu menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, anak Allah, ibnullah. Kenapa? Karena banyak sekali dari pendeta-pendeta Yahudi itu meninggal saat terjadi perang. Pernah terjadi perang besar antara orang-orang Yahudi dan orang Yahudi dan suku lain. Ini bukan yang setelah Nabi Yusuf, bukan. Terutama di Yahudi itu juga pernah beberapa kali terjadi peperangan. Tapi ini setelah sepeninggalannya Nabi Isa. Peperangan setelah sepeninggalannya Nabi Isa, bukan yang sebelum Nabi Isa. Pernah terjadi peperangan besar antara orang Yahudi dan suku lain. Kemudian karena peperangan itu banyak sekali dari rohib-rohibnya Yahudi itu yang meninggal. Rohib-rohib yang memahami ini Taurat. Harusnya Taurat. Nah, saya yang salah. Bukan setelah Nabi Isa. Ini setelah Taurat, setelah Nabi Musa. Jadi ketika itu banyak sekali rohib-rohibnya yang meninggal, yaitu rohib-rohib yang memahami Taurat. Gitu ya, Bu ya. Yang menghafal Taurat, yang memahami Taurat itu semuanya meninggal sampai tidak tersisa sedikit pun yang tahu tentang Taurat.
Namun tiba-tiba muncul Uzair 100 tahun kemudian. 100 tahun setelah peperangan itu yang mengorbankan banyak orang itu, muncul Uzair. Dan Uzair tiba-tiba hafal Taurat. Uzair itu hafal Taurat dengan izin Allah. Orang-orang Yahudi ketika itu yang pikirannya sudah disusupi syaitan, itu mereka mengatakan, oh ini tidak mungkin ada orang yang bisa hafal Taurat setelah 100 tahun, padahal selama 100 tahun itu nggak ada yang hafal sama sekali, tidak mungkin ada seperti ini kecuali dia anak Tuhan. Nah, itulah awal mula muncul anggapan dari orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair ibnullah. Begitu Ibu kan? Ya, Ustaz. Jadi kalau misalkan terkait dengan yang masih mukhtalaf, masih ada perbedaan, itu tidak menjadi patokan. Seperti yang di sini. Yang menjadi patokan adalah al-mujma' ala risalatihi. Yang disepakati status kerasulannya dan kenabiannya. Kalau ada orang yang mengingkari status kenabian dan kerasulan yang padahal itu sudah disepakati oleh para ulama dan umat Islam, maka keyakinan pengingkaran itu membatalkan keislaman. Namun umat sekalian, ini mungkin juga perlu kita jelaskan. Di sini dari awal pembatal-pembatal keislaman sampai di sini, mungkin kita pernah mendengar istilah al-uzru bil jahli. Uzur karena tidak tahu. Ya kan Ibu ya? Pernah mendengar itu kan Ibu ya? Iya. Kalau misalkan orang nggak tahu bagaimana, apakah mendapatkan uzur? Maka al-uzru bil jahli, uzur karena tidak tahu, bukan semua bentuk ketidaktahuan itu bisa menjadi uzur. Mungkin sebelumnya umat sekalian, kalau umat sekalian mengingat, ketika kita membahas fikih, dulu fikih Ramadan, fikih puasa, itu kita pernah sedikit menyinggung tentang al-udhru bil jahli. Tidak semua ketidaktahuan itu bisa menjadi udhur, sehingga tidak dihukumi. Gitu kan namanya? Al-udhru bil jahli, ketidaktahuan yang bisa menjadi udhur, itu hanya ada dua macam. Masih ingat umat sekalian? Dua macam itu apa? Mas, cara naik bis tingkat ya Mas kemana? Al-udhru bil jahli itu ada dua. Masih ingat Ibu sekalian? Atau tidak ingat? Atau lupa-lupa ingat? Ingat-ingat lupa? Lupa Ustaz. Udhur, apa? Ketidaktahuan, al-jahlu. Ketidaktahuan yang bisa menjadi udhur itu hanya dua. Yaitu hadis wa ahdin bil Islam. Yaitu orang yang betul-betul baru masuk Islam. Sehingga memang belum ada waktu kesempatan untuk mempelajari syariat Islam. Maka itu mendapatkan udhur. Memang betul-betul nggak tahu. Gitu ya Bapak? Karena memang betul-betul baru masuk Islam. Tapi kalau misalkan sudah sejak kecil, kita hidup di lingkungan Islam, kita sudah Muslim sejak kecil, maka kalau tidak tahu, ya bukan sebagai uzur. Gitu. Dan yang kedua yang bisa dijadikan uzur juga, ketidaktahuan yang bisa dijadikan uzur adalah man yaskunu fil badiyah ba'idun 'anil ulama au man yubayyinu anhu. Yaitu orang yang tinggal di tempat terpencil, jauh sekali dari akses, tidak bisa bertanya kepada ulama siapapun atau kepada siapapun yang bisa menjelaskan kepadanya, tidak ada akses sama sekali, misalkan tidak ada internet untuk mencari tahu, tidak ada apa namanya wasilah wasilah apapun untuk dia bisa belajar. Maka seperti itu ketidaktahuannya juga menjadi uzur. Kalau kita ada ustadz, ada ulama, terus kemudian kita tidak tahu karena kita tidak pernah belajar dan tidak pernah bertanya, maka itu tidak bisa menjadi udzur. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah jelas Ibu ya. Insya Allah, Ustaz.
Al-udhru bil jahli tadi ada dua mahasiswa kalian, apa dan apa? Mu'alaf yang Baru pertama masuk Islam dan orang yang jauh banget. tidak ada Sehingga akses tidak untuk punya akses untuk bertanya ya. Ya, Nah, ya. Apa namanya tadi Ustadz? Apa? Apa? al-udhru bil Apa jahli. tadi? Bil? Bil jahil. jahli. Jahal. Jahil. Oh, iya. Jahal ya. Udhur karena sebab tidak tahu. Jahal. Bukan Abu Jahal. Iya. Iya. Israllah. Zuntik. Jahil. Kita lanjutkan muhadzaah. Baik. Berikutnya, au man jahada harfan mujma'an alaihi wal Qur'an wa huwa mu'taqidun annahu minhu. أو من زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه مع كونه معتقدا أنه ليس منه. Sekarang kita berpindah ke hal lain. Ini terkait dengan Al-Quran, Ibu sekalian. Kalau tadi di awal paragraf terkait dengan keimanan kepada para sahabat, kemudian yang kedua keimanan kepada para rasul, para nabi dan rasul yang disepakati oleh para ulama, yang berikutnya ini terkait dengan Al-Quran. Ada keyakinan-keyakinan terkait dengan Al-Quran yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Wahafal. Apa saja? Di sini disebutkan ada dua. Man jahada. Jahada bermakna ankara. Sama maknanya ankara dan jahada itu maknanya sama. Gitu Ibu ya. Siapapun yang mengingkari harfan, satu huruf saja. Yang mana satu huruf ini mujma'an alaihi minal Qur'an. Disepakati bahwasanya satu huruf ini adalah bagian dari Quran. Siapapun yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, padahal huruf ini disepakati oleh semua ulama bahwasanya ini adalah huruf Al-Quran. Ini adalah bagian dari Al-Quran. Maka dia telah kufur. Wala'iyadzubillah. Wahuwa mu'taqidun annahu minhu, atau di dalam syarah yang lain ada tambahan au inadan. Ini kufur baik dalam kondisi dia meyakini bahwasanya sebenarnya di dalam keyakinannya huruf ini adalah bagian dari Al-Qur'an, tapi dia mengingkarinya. Dalam hatinya dia tahu dan meyakini ini sebenarnya adalah bagian dari Al-Qur'an, tapi dia mengingkarinya. Atau inadan. Inadan itu maksudnya adalah dia sebenarnya tahu bahwasanya ini disepakati oleh para ulama, tapi sengaja mengingkari, menyelisihi kesepakatan para ulama dan kesepakatan umat Islam bahwasanya ini adalah bagian dari Al-Quran. Sengaja menyelisihi kesepakatan itu. Gitu ya. Yang penting auto intinya yang penting mengingkari bagian dari Al-Quran. Padahal bagian itu disepakati oleh para ulama. Ingat di garis bawahi juga ibu-ibu sekalian, mujma'an alaihi minal Quran. Ini hal yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ini adalah bagian dari Al-Quran. Nah, misalkan basmalah di dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml itu ada Bismillah. Ya kan Ibu? Annahu Bismillahirrahmanirrahim. Risalahnya, suratnya Nabi Sulaiman. Ya kan Ibu? Yes. Ya. Itu kalau ada orang mengingkari basmalah di dalam surat An-Naml, maka pengingkaran itu, keyakinan itu membatalkan keislaman. Wal'iyadzubillah. Namun berbeda halnya dengan basmalah di awal surat Al-Fatihah. Berbeda. Karena basmalah di awal surat Al-Fatihah, demikian juga di awal-awal surat yang lain, itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bukan kesepakatan. Ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah bagian atau ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bukan, itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian juga di awal-awal surat yang lain ada yang mengatakan setiap surat itu sebenarnya kecuali surat At-Taubah, setiap surat itu sebenarnya awalnya adalah basmalah. Namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak begitu. Kalau seperti itu, kalau misalkan ada yang mengingkari basmalah di awal Al-Fatihah, maka tidak bisa menjadi patokan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau ada yang mengingkarinya, tidak kufur serta-merta. Gitu Ibu. Yes. Nah, meskipun misalkan mayoritas penduduk kita di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, dan di dalam mazhab Syafi'i itu eh, pendapatnya basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka kalau misalkan tidak dibaca basmalah di dalam sholat sebelum Al-Fatihah, jadi setelah membaca ta'awud misalkan, kemudian tidak membaca basmalah kemudian langsung alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak sah sholatnya di dalam mazhab Syafi'i. Karena basmalah di dalam mazhab Syafi'i termasuk ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Begitu Ibu ya. Namun Yes. berbeda halnya dengan di mazhab Maliki misalnya. Di mazhab Maliki, di dalam mazhab Maliki basmalah itu bukan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Langsung ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau orang-orang yang mazhabnya Maliki ketika sholat kita tidak pernah mendengar basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Ibu ya. Ya. Subhanallah jami. Hmm. Tapi ada tambahan sedikit kalau pengetahuan bahwasanya sekalian, para ulama semuanya itu bersepakat bahwasanya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya kan Ibu ya? Semuanya Ya. sepakat. Tidak ada perbedaan. Ya. Itu sab'ul matani yang disebutkan di dalam hadis itu maksudnya adalah Al-Fatihah. Jadi ada 7 ayat. 7 ayat. Meskipun di sana ada perbedaan apakah basmalah itu ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan. Kalau yang berpendapat ayat pertamanya adalah basmalah, maka normal seperti yang kita ketahui selama ini, ayat terakhirnya panjang. Dari mulai apa Om? Ihdinas siratal ladzin, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Gitu Ibu ya. Ya. Namun untuk pendapat yang mengatakan ayat pertamanya bukan basmalah, tapi alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang terakhir itu sebenarnya adalah 2 ayat. Gitu ya, Bu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Terakhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 7 ayat. Begitu ya, Bu ya. Yes. Ya. Subhanallah. Ini bersambung dengan berikutnya umat sekalian. Au man zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi minhu au ma'a kaunihi mu'taqidan annahu laysa minhu. Demikian juga seseorang yang menambahkan satu huruf saja. Satu huruf saja. Tadi mengingkari satu huruf saja. Ini menambahkan satu huruf saja. Bagaimana kalau misalnya mengingkari satu ayat, menambahkan satu ayat, mengingkari satu huruf saja atau menambahkan satu huruf saja. Yang mana misalkan di sini dikatakan auzada harfan fihi mujma'an ala nafihi, menambahkan huruf, satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, yang mana para ulama semuanya bersepakat ala nafihi, bahwasanya huruf ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Bahwasanya huruf ini bukan bagian dari Al-Quran. Ma'a kaunihi, dalam kondisi annahu mu'taqidan annahu laysa minhu. Dalam kondisi dia meyakini bahwasanya sebenarnya huruf ini bukan bagian dari Al-Quran. Atau dia sengaja mengingkari kesepakatan para ulama bahwasanya ini bukan bagian dari Al-Quran.
Intinya, siapapun yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, atau menambahkan satu huruf saja dari Al-Quran, maka itu merupakan pembatal keislaman. Gitu ya Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Namun umat sekalian, kita perlu pahami juga, ini kasusnya berbeda orang yang salah atau tidak sengaja mengira kalau ayat ini bunyinya demikian. Biasanya ketika kita menghafal Al-Quran, terkadang kita ada kesalahan tanpa kita bermaksud untuk menambahkan atau mengingkari bagian dari Al-Quran. Ya atau ya? Halo? Iya, Ya. iya Nah, Ustaz. ketika kita menghafal atau kita menyimak, misalkan kita sudah hafal, kemudian kita menyimak, kita mengira, terus kemudian dicek, ternyata sesuai dengan yang dibaca. Jadi, misalkan dikiranya ada huruf yang kurang, atau dikiranya, ini kelebihan huruf, misalkan seperti itu. Ini prasangka yang salah, seperti itu. Itu bukan masuk dalam yang disebutkan dan yang dibahas barusan di kita. Bukan Ibu ya? Kalau prasangka seperti itu yang salah, tidak sengaja seperti itu, maka tidak membatalkan keislaman. Wadih mahad? Baik. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Berikutnya, au man kadzdzaba rasulan. Ini termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman adalah man kadzdzaba rasulan. Siapapun yang mendustakan seorang rasul. Satu orang rasul saja. Rasul manapun tadi. Kalau misalkan didustakan, maksudnya didustakan itu mengatakan bahwasanya rasul ini tidak benar. Yang disampaikan oleh rasul ini bukan syariat Islam dari Allah, misalkan seperti itu. Misalnya. Maka ini mendustakan namanya. Mendustakan seorang rasul. Keyakinan untuk mendustakan seorang rasul itu membatalkan keislaman. Au naqqasahu. Naqqasahu bermakna ayyabahu. Naqqasa itu maknanya apa? Ayyaba. Ayyaba itu apa? Mencela. Mencela. Mengatakan bahwasanya seorang rasul ini mempunyai sifat buruk, misalkan seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mensifati Nabi Dawud dengan sifat hasad. Orang-orang Yahudi itu membenci Nabi Dawud, tapi menyukai Nabi Sulaiman. Kan begitu ceritanya. Jadi mereka mengatakan Nabi Dawud ini hasad. Ini adalah mencela. Keyakinan mereka dan perbuatan mereka seperti itu adalah merupakan celaan kepada seorang rasul. Maka celaan kepada seorang rasul seperti itu adalah pembatal keislaman. Au saghar ismahu biqasdi tahqirihi. Saghara yusaghiru. Mungkin ibu-ibu sekalian ketika kita belajar bahasa Arab sebelum-sebelumnya, ibu-ibu sekalian pernah mempelajari uslub tasghir, ya kan ibu ya? Uslub tasghir untuk menunjukkan sesuatu itu ukurannya lebih kecil. Seperti Hasan dari Husain, Jabal dari Jubail, Nahrun dari Nuhair. Kan ibu ya? Ya. Ini maksudnya di sini adalah itu. Au man saghghara ismahu, atau siapapun yang menggunakan uslub tasghir untuk menyebutkan nama seorang rasul biqasdi tahqirihi, dengan maksud untuk mengejeknya atau menghinanya. Wafaqanallahu jami'an. Misal ini contoh misalkan ada seseorang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan kata Muhaimid dengan maksud untuk mengejek beliau, untuk menghina beliau, atau rasul-rasul yang lain. Maka perlakuan seperti itu
Itu membatalkan keislaman. Kalau memang maksudnya adalah untuk mengejek dan menghina. Begitu Ibu ya. Kalau maksudnya bukan untuk mengejek atau menghina, maka di sana hukumnya lain, perlu dirinci. Tapi kalau misalkan maksudnya untuk mengejek atau menghina, maka itu membatalkan keislaman. Walhamdulillah. Wadih Mahat? Tadi Baik. Berikutnya yang terakhir, alhamdulillah ini sudah sampai yang terakhir. Au man jawwaza nubuwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah seseorang yang jawaza yujawwizu. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Aslinya mujarradnya jaza yajuzu. Jaza yajuzu itu artinya apa? Boleh, jaiz. Kalau jawaza yujawwizu secara harfiah maknanya itu membolehkan. Itu ya, Bapak ya? Wadah Mahat? Halo? Bingung tidak maksud saya? Wadi. Baik. Jadi siapapun yang dalam keyakinannya dia membolehkan adanya nabi, kenabian seseorang, ahadin, nubuwata ahadin, kenabian seseorang ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad. Siapapun yang berkeyakinan kalau misalkan ada nabi setelah Nabi Muhammad atau mengatakan bahwasanya dia adalah nabi setelah sepeninggalan Nabi Muhammad, atau meskipun tidak mengatakan seperti itu dia adalah nabi, tapi dia mengatakan dia telah mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam, maka keyakinan-keyakinan seperti itu dan perkataan-perkataan seperti itu semuanya membatalkan keislaman seseorang. Meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengaku dia mendapatkan wahyu dari Jibril sepeninggalan Nabi Muhammad. Maka itu semuanya membatalkan keislaman. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Tadi Ustaz, kalau Ustaz mau nanya dong. Nah, Kalau yang ini berarti ini apa sih? Berarti ini Rasul. Nah, apa namanya? Yang kalau yang terakhir ini berarti apa yang apa? Kalau apa di Astagfirullahaladzim. Mendustakan Rasul kan Ustaz bilang tadi ya. ya, jawaza itu beranggapan kebolehan, beranggapan boleh. Ya, afwan. Jadi maksudnya adalah menganggap dirinya Rasul atau mendapatkan wahyu dari Jibril sesudah Rasul itu ya Ustadz ya. Jadi ada tiga tadi Om. Tiga saya tadi sampaikan. Tiga. Jadi jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad. Jadi meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Sesudah Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang lain, ya, meyakini orang lain gitu ya. Bahwasanya jawaza nubuwata ahadin. Dia berkeyakinan boleh ada nabi, seseorang menjadi nabi setelah sepeninggalan Nabi Muhammad. Itu keyakinan itu, keyakinan bahwasanya boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Keyakinan seperti itu membatalkan keislaman. Gitu ya, Bapak ya. Demikian juga demikian juga kalau dia mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi itu juga membatalkan keislaman. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad sudah pasti, kalau setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian ada orang mengaku sebagai nabi. Seketika itu juga dia batal keislaman. Dalam artian kan berarti dia meyakini bahwasanya boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Atau juga dia seseorang mengatakan kalau dia mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam.
Mendapatkan wahyu itu kan berarti diangkat sebagai nabi. Meskipun dia tidak mengatakan secara terang-terangan, oh saya ini nabi baru, gitu kan. Mm-mm, Tapi dia mm-mm. mengatakan saya mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu kan berarti mendapatkan syariat baru. Yang mendapatkan syariat itu berarti nabi. Iya kan Ibu? Iya. Iya. Oh, kenapa ini? Kalau kalau yang kemarin pas itu Ustadz yang kemarin mau Lebaran terus katanya oh saya mendapat wahyu Lebarannya jadi tanggal dimajuin apa-apa itu apaan? Itu keluar berarti dia juga Astagfirullah. ya Ustadz ya? Dia bilangnya gimana emang? Saya nggak tahu. Itu Ustadz yang waktu itu mau Lebarannya jadi tanggal berapa? Jadi lebih duluan karena dia katanya dapat kalau itu mah gila kali ya Ustadz. Nggak tahu. Aku Ada astagfirullahaladzim. Ustadz yang lagi kemarin dia itu kan Ini berarti kan dia ini mendapat wahyu kan ya. kalau dia memang betul-betul mengatakan saya mendapatkan wahyu dari Jibril. Nggak ada yang mendapatkan wahyu dari Jibril kecuali Nabi. Ya, Makna dari kalamnya itu, makna dari perkataannya itu, berarti dia diangkat sebagai Nabi. mm-mm. Meskipun dia tidak mengatakan itu. Iya. Berarti dia udah itu dia udah dibatalkan apa istilahnya Saya udah saya iya. tidak bisa memvonis beliau. Tapi Hmm. perkataannya itu mengarah ke sana. Begitu, Om? Mm-mm. Ya ya ya. Pernah- Ya udah. pernah. Entah beliau niat apa, ada niat lain, entah apakah ada niat lain di dalam hatinya terkait dengan perkataan itu atau tidak, wallahu alam. Saya tidak tahu. Tapi perkataan itu mengarah ke sana. Begitu, Om? Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz. Kita semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, demikian juga kepada keluarga kita dan anak keturunan kita. Karena memang sebagaimana sudah dikabarkan oleh Rasulullah, umat Islam semakin lama itu kualitasnya akan semakin menurun. Kemudian di akhir zaman umat Islam itu seperti buih, jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas secara keimanan, secara keilmuan. Muncul kejadian-kejadian seperti itu tidak lain dan tidak bukan sebab paling pertamanya adalah karena kurangnya ilmu. Ya atau ya? Iya. Iya Ustaz. Subhanallah hasilnya. Dan ada orang yang percaya juga karena apa? Ya karena kurang ilmu juga orang-orang yang percaya itu. Makanya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Yang kasus Yang, itu kali ya Ustadz. Berarti Bagaimana Om? yang kayak yang kasus itu loh Ustadz. Kan 2 tahun yang lalu apa ya yang rame tuh yang Ustadz-Ustadz akhir zaman bilangnya nanti ada meteor jatuh kayak gitu. Apa sih? Duhon kayak gitu-gitu loh Ustadz. Kan Kalau jadi yang ada hal kalau yang kayak gitu tuh. dukun itu memang ada hadisnya. Iya. Dukun itu memang Ya ada maksudnya hadisnya. ditentuin Ustadz. Udah Bagaimana? ditentuin nama orangnya. Ah, Orangnya pernah nentuin. Ini nanti kalau Ramadan kalau itu kalau itu ini gitu. prediksi ya namanya itu. Psikologi. Kalau itu Iya, prediksi kan taman, orangnya. prediksinya salah. Dan alhamdulillah Iya. prediksinya salah. Jadi kita bisa masih terus belajar di sini. Iya iya benar-benar juga. Itu beliau tidak mengatakan dia mendapatkan wahyu kan ya. Ya alhamdulillah beliau tidak Enggak mengatakan sih, seperti cuma itu. ya kayak jatuhnya kayak peramal ya Ustadz kalau kayak gitu ya. Itu Enggak otak sih. atik jatuh Itu ya Ustaz. itu prasangka itu, bukan meramal loh. Itu prediksi Pasangannya. lah itu tadi prediksi. Oh. Ah, Jadi Iya kan kayak bola kayak aja. kan prediksi bola. Itu kan beliau itu kan mengumpulkan beberapa referensi hadis dan syarahnya gitu kan. Dan karena itu terjadi di referensi-referensi itu kan terjadi di hari Jumat misalkan seperti itu. Dan di bulan Ramadan itu. Ya. Maka dari referensi-referensi itu beliau mencocok-cocokkan dan muncullah prediksi-prediksi. Dan ternyata alhamdulillah itu salah. Gitu. Iya, 2 kali Ramadan lewat kan rame pas COVID ya dulu gitu. Hmm. Udah untung dia nggak berani lagi. Alhamdulillah sih.
Alhamdulillah. Mungkin beliau sekarang sudah taubat. Iya. Kadang Alhamdulillah. yang bikin bingung itu ya Ustadz, kayak kita kan mereka kadang pakainya itu ya hadisnya ya udah hadisnya sama ya itu juga, ayat Qurannya Hmm. juga sama, cuma ya pemahamannya ya ada yang sama dia ya itu mungkin di apa Oke, dipahami sebenarnya sendiri, ada yang sebenarnya dicocok-cocoki. sebenarnya kalau untuk pemahaman beliau ngambil referensi-referensi Saras ya. Cuman itu cocok-cocoknya itu. Ah, Iya. cocok-cocoknya itu di pas kanunnya itu ternyata tidak tepat. Qadar, gitu. Mm. Ya nggak apa-apa lah. Bukan berarti beliau batal keislamannya karena itu bukan. Tidak. Kalau itu tidak. Gitu ya. Tidak disepakati gitu. Kayaknya dari Itu kemarin itunya kata kuncinya kesepakatan para ulama, itu kata ah, kuncinya dari yang banyak mengingkari banyak. ijma ya. Mengingkari ijma. Subhanallah jami'an. Tapi kalau terkait dengan apa namanya hari akhir itu memang banyak terkaan-terkaan yang muncul, banyak prediksi-prediksi yang hanya saja ya Iya. ada yang tepat ada yang tidak tepat. Subhanallah jami'an. Tapi namun umat sekalian terkait dengan ini tadi tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, beliau penutup para nabi. Ini tadi kaidah-kaidah yang kita bahas tadi tidak berlaku pada seseorang yang misalnya mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atau dia mengaku dia mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak kafir serta merta, gitu Om ya, Hmm. tidak kafir serta merta. Misalkan dia bilang dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, eh, atau dia mendapatkan salam, entah itu dengan wasilah apa, dia mengatakan dia mendapatkan salam dari Rasulullah. eh Paling mentok kan kalau dimaknai mimpinya itu atau pengakuannya itu, kalau dimaknai paling mentok itu maksudnya adalah Nabi Muhammad ridho kepada dirinya. Itu paling mentok. Kalau dimaknai kalau memang itu benar. Ya kan Ibu ya? Maka Iya. tidak menunjukkan kekufuran. Atau kalau misalkan dia tidak benar dalam perkataannya itu, dalam mimpinya atau mendapatkan salam itu tadi, paling mentok ya dia berarti bohong kan gitu. Iya. Oh, Hmm. Nggak sampai pada tingkat kekufuran. Astagfirullahaladzim. Aduh. ketemu Nabi itu ya. Hmm. Ya, ya, ya. Kan tadi kerja apa? Oh, kerja apa? Hal min soal wahad? Ada pertanyaan ibu sekalian? Masih? بهذا انتهينا من القسم الأول من الكفريات والحمد لله. Dengan Nah, ini kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, yang menyebabkan kekufuran. Karena sebagaimana kita pelajari sebelumnya, ada tiga macam, ada tiga macam sebab-sebab kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Yang pertama adalah al-i'tiqadat, ya kan Ibu ya? Keyakinan. Kemudian ada af'al dan ada aqwal. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang eh, mengeluarkan seseorang dari keislaman, ada perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang, ada juga perkataan-perkataan yang membatalkan keislaman seseorang. Kita baru menyelesaikan bagian yang pertama, yaitu keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang. Wafakanallahu jami'an. Insya Allah untuk pekan depan, sebagaimana kita sampaikan tadi, rencana kita, insya Allah pekan depan kita berpindah dahulu ke pengantar ilmu fikih, supaya kita juga nanti segera bisa menyelesaikannya dan siap betul-betul untuk belajar fikih. Sehingga kita bisa mulai nanti belajar fikih dan nanti insya Allah juga kita lanjutkan lagi pembahasan akidahnya. Begitu ya Bapak ya? Hal min soal wahid. Subhanallah jami'an. Ini berarti harus syahadat ulang lagi ya Ustaz?
semua Kalau pembatal pembatal. kalau terjadi pembatal itu tadi, naam, maka harus bersyahadat. Bersyahadat lagi. Tidak harus disaksikan. Tidak harus disaksikan syahadat. Tapi harus bersyahadat. Syahadat sendiri gitu Ustadz. Nah, Misalnya yang kayak tadi itu kan katanya Ustadz kalau dia akan datang, dia misalnya contoh soal dia tidak mau sholat, itu berarti nah, misalnya gini, pernah ada saya kasus tidak seorang kata, tidak tidak mau sholat karena mengingkari kewajibannya, ya, bukan karena malas. oh karenanya itu ya yang Kan kemarin kita bahas seperti itu kan, ya. Jadi mengingkari perkara-perkara yang disepakati hukumnya wajib, gitu kan, ya. oh iya iya. Hukumnya wajib seperti sholat fardu. Bukan meninggalkan sholat karena malas, bukan. Jadi meninggalkan sholatnya karena mengingkari kewajibannya. Karena Maka mengingkari maka yang mengingkari kewajiban itu yang membatalkan keislaman. Jadi itu. Nah, Terus ada satu lagi Ustaz. nah, Saya ada kenalan lah. Jadi hmm, dia tuh apa ya? Dia kalau hari Jumat itu sukanya kirim kirim WA tapi tausiah keislaman gitu ya Ustaz. Tapi kalau hari Minggu dia kirim tausiah kekristenan gimana ya? Jadi kayak dia kutip-kutip stres sekali ya. dia kayak kutip-kutip ayat Injil gitu selamat beribadah Minggu gitu-gitu. Nah itu gimana ya Islamnya? Takutnya batal ya. Cuman kita nggak tahu niatnya dia apa emang dia nggak tahu ilmunya atau kalau kayak gitu tuh kemungkinan bisa batal atau dia meyakini atau enggaknya saya nggak tahu sih. Cuma dia kirim-kirim aja gitu loh. Suka tapi kirim-kirim itu. beliaunya muslim kan, ya? Kenapa? Beliau muslim kan, ya? Iya Muslim Ustaz. Tapi ya gitu kalau Jumat dia kirim tausiah Islam, tapi kalau Minggu dia kirim ayat-ayat Bible gitu dari Oh, Injil. unik ya. Terus saya nggak Mending paham kirim tuh dia duit. nggak tahu tuh dia meyakini apa enggak yang dia kirim Bible-nya itu loh Tapi Ustaz. begini, Om. Pertama, terkait dengan kitab-kitab Allah, sebagaimana kita bahas sebelum-sebelumnya, kita wajib mengimani seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada semua nabinya. Baik yang kita ketahui, kitab-kitabnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, Zabur, Suhuf Ibrahim, Ibrahim. Al-Quran, itu kita wajib mengimani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabinya. Namun kita juga harus di samping itu kita juga harus paham betul kitab samawi, bukan Suryani, samawi. Kitab samawi, kitab samawi yang diturunkan oleh Allah yang kita ketahui tadi nama-namanya. Meskipun juga ada juga yang tidak disebutkan diberitahukan kepada kita. Yang paling otentik sampai zaman sekarang itu hanya Al-Quran. Gitu ya. Adapun kitab-kitab yang lain, ya kita harus meyakini Allah telah menurunkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Namun bentuk kitab fisik yang ada sekarang, Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang itu tidak murni. Sudah banyak perubahan-perubahan, sudah banyak yang dikurangi dan ditambahkan. Gitu ya, Bu. Itu harus disertai pemahaman dan keyakinan itu. Kita harus meyakini, na'am, Allah telah menurunkan Injil. Tapi Injil yang sekarang itu bukan Injil yang diturunkan Allah dahulu. Gitu ya, Bu ya? Tapi kalau misalkan sekedar mengutip-ngutip saja, nggak tahu. Lihat niat kamu. Nah. Tapi kalau dia meyakini Ustaz, kan kalau isi hatinya kita nggak tahu ya Ustaz. Nggak usah dia apa misalnya pas ayat Injilnya itu dia kirim ke WA selamat beribadah Minggu, terus ada nanti apalah apa tuh namanya Sebenarnya bisa juga. Nanti insya Allah mungkin kita bisa temukan. Nggak tahu ini ada nggak ya? Waktu nanti di af'al dan aqwal
Bisa jadi itu masuk ke af'al dan aqwal ibu sekalian. Misalkan itu tadi di hari Ahad, karena hari Ahad itu bertepatan dengan ibadahnya orang Kristen, misalnya seperti itu, Nasrani. Betul. Kemudian ikut-ikutan mengikuti momentum ibadah mereka. Seperti kan sebenarnya kan itu Aid juga, Aid, yaitu hari raya. Ikut merayakan hari raya, mirip seperti itu. Hari raya kita umat Islam itu mempunyai Aid Usbu'i, hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Orang Nasrani juga punya Aid Usbu'i, yaitu hari Ahad. Minggu. Kalau misalkan maksudnya adalah ikut serta dalam peribadatan mereka, maka itu kesalahan. Bisa jadi masuk ke af'al kufriyah yang akan kita bahas nanti insyaallah. Maka dilihat maksudnya apa. Gitu. Iya. Ya. Saya sih Tapi nggak kalau tahu ya, dia misalkan meyakini. atau kalau misalkan hanya nggak tahu ya, misalkan memang nggak tahu kemudian ikut meram iseng-iseng aja, nggak tahu juga kan. Nanyain podam. Biar rame kan, biar rame mungkin, biar grupnya aktif gitu. Iya. Takutnya kayak semacam untuk toleransi aja gitu. Ya nggak Toleransi tahu itu ya, kan mungkin juga bisa jadi juga toleransi. toleransi kan juga ada batasannya kan. Makanya di sana Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Maksudnya lakum dinukum waliyadin ya sudah sendiri-sendiri. Nah. Bukan kita merayakan perayaan mereka, mereka merayakan perayaan kita bukan. Lakum dinukum ya. Bagi kalian adalah agama kalian sudah. Sibuk dengan agama kalian sendiri. Waliyadin dan bagiku adalah agamaku. Sudah saya sibuk dengan keyakinanku dan agamaku sendiri. Jadi bukan saling merayakan, bukan. Saling campur aduk, bukan seperti itu. Wujud toleransi. Allah. Iya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin kita cukupkan dulu Ibu ya. Bagaimana? Ya, Ya Ustaz. Ini jam setengah 10 lebih 3 menit. Jadi kita cukupkan dulu dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khotimah.
Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم Amin. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم آمين انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم آمين انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.